Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin sekarang masih berada di range 84.000 dolar setelah beberapa hari yang lalu itu sempat berada di kurang lebih 79.000 dolar. Jadi secara overall kita melihat 2 minggu terakhir itu terjadi semacam recovery atau dead cat bounce, dan ada beberapa clue yang menurut saya cukup menarik yang sedang terjadi di price action dan juga yang berada di belakang layar yang menurut saya perlu kalian simak. Jadi kita bakalan bahas itu di video hari ini, pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,75 triliun dolar atau naik sekitar 0,16%. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB, kenaikannya 2,49% ke 605,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu, kita mau cek kira-kira untuk minggu depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Setelah minggu lalu, itu data ekonomi Amerika berfokus kepada data inflasi, ada core CPI, data CPI, kemudian PPI, di mana kesemuanya itu menunjukkan ada terjadi penurunan yang lebih signifikan daripada ekspektasi. Itu tentunya akan sangat-sangat menarik karena pada minggu ini, teman-teman, kita akan mendapatkan salah satu event terbesar juga, yaitu adalah FOMC. Oke, jadi minggu depan itu terdapat cukup banyak juga data yang termasuk high impact, bahkan mulai dari hari Senin ya, teman-teman. Hari Senin itu sudah ada data core retail sales. Kemudian ada retail sales juga. Diikuti hari Selasa, kita akan mendapatkan building permits, ada housing start, ada export price index, dan lain seterusnya, yang rata-rata hanya terkategori sebagai medium impact. Kemudian hari Rabu akan ada data crude oil inventories. Nah, tetapi yang menjadi event utama untuk minggu depan adalah di hari Kamis, teman-teman. Kamis dini hari di pukul 1 sampai 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat, kita akan mendapatkan beberapa event secara sekaligus. Yaitu adalah interest rate projections, kemudian ada FOMC economic projections, ada FOMC statement, ada Fed interest rate decision, ada FOMC press conference. Nah, untuk Fed interest rate decision-nya sendiri sebenarnya menurut saya ya, chance-nya masih sangat besar bahwa kita akan stay di angka 4,5%. Jadi harusnya tidak akan ada sesuatu yang exciting di sana. Artinya sudah sesuai dengan ekspektasi. Tetapi yang lebih menarik untuk dipantau adalah bagaimana FOMC economic projections nanti. Para anggota The Fed akan mencoba gitu ya untuk memproyeksikan kira-kira ke depan itu bagaimana keadaan ekonomi di sana, kebijakan atau policy yang akan mereka lakukan itu kira-kira seperti apa. Berapa rate cuts yang mereka ekspektasikan terjadi, ataukah tidak ada rate cut lagi, semuanya bakalan ditunjukkan di economic projections. Kemudian, yang tidak kalah menarik juga adalah FOMC press conference, ketika nanti Kakek Powell start untuk berbicara, memberikan speech, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Itu juga tentunya akan sangat dipantau, teman-teman. Jika ada sesuatu yang disampaikan oleh Kakek Powell yang sifatnya dovish gitu ya, yang lebih mengarah kepada mereka sudah akan lebih melunak gitu ya polisinya, maka harusnya itu akan bisa menciptakan sentimen positif di risk on asset. Contohnya apa? Pasar saham Amerika Serikat dan tentunya Bitcoin. Jadi untuk minggu depan, dari hari Senin bahkan kita sudah akan mendapatkan data yang cukup penting. Oke, jadi yang cukup high impact itu adalah di hari Senin, Rabu, dan juga Kamis. Tapi highlight utamanya ada di hari Kamis dini hari. So, pastikan kalau teman-teman nanti mempunyai posisi yang terbuka, terutama kalau kalian yang merupakan short-term traders, harus tahu bahwa akan ada volatility yang ekstrim ketika nanti FOMC terjadi. So, pastikan kalian harus mengatur resiko kalian dengan baik, dan kalian harus tahu bahwa akan lebih baik kalau teman-teman, terutama scalper ya, untuk tidak membuka posisi ketika hal ini terjadi. Karena biasanya pergerakannya bakalan zigzag. Jadi untuk teman-teman yang short maupun long itu biasanya sama-sama bakalan kena. Jadi itu adalah beberapa data dan event yang menurut saya cukup penting yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan. Nah, selain daripada itu, teman-teman, spesifik untuk Bitcoin, sebenarnya apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir
itu cukup menarik gitu ya. Kita sempat melihat Bitcoin menyentuh ke area 76 ribuan sebelum pada akhirnya rebound, kemudian start mendapatkan konsolidasi, and then kita start untuk rally lagi, menjemput area likuidasi di kurang lebih 84 sampai kurang lebih 85 ribu dolar. Tapi belum semuanya itu kejemput, teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, terutama di 2 minggu terakhir deh, dengan sangat jelas kalian bisa melihat bahwa terdapat titik likuidasi yang cukup besar itu di range 85 sampai kurang lebih 87.500 atau bahkan 88 deh kita anggap. Jadi range-nya di 85 sampai 88 itu masih terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Bagi saya secara pribadi, harusnya teman-teman akan sangat gampang gitu ya bagi market maker untuk mendorong harganya sekarang ke atas daripada ke bawah. Kenapa? Karena kita sudah sangat dekat, teman-teman. Kita udah kurang lebih 84.000 sekian. Hanya nge-push kurang lebih 1.000-2.000 dolar lagi untuk kemudian meliquid orang-orang tersebut. Pertanyaannya, apakah akan dilakukan atau tidak? Ya, biarkan waktu yang menjawab, tapi menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, kalau misalnya kalian perhatikan well alerts, teman-teman, 8 jam terakhir, itu kita mendapatkan ada dua, gitu ya. Dua alert yang cukup menarik. Alert pertama itu ada 150 juta USDT, itu ditransfer dari Bitfinex ke Tether Treasury. Kemudian, tiba-tiba ada transaksi lagi masuk 150 juta USDT dari Tether Treasury ke Bitfinex. Nah, kita nggak tahu nih, apakah ini tujuannya nanti untuk dibelikan ke dalam bentuk koin atau bagaimana, tapi harusnya gitu ya, kalau kita memasukkan USDT ke dalam sebuah exchange, kemungkinan besarnya adalah untuk dibelikan ke dalam bentuk koin. Tapi who knows? Kita mungkin bakalan tahu jawabannya dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara soal price action sendiri, sebenarnya di video terakhir juga sudah saya sampaikan ya. Ketika Bitcoin berada kurang lebih di, seingat saya 81 ribuan kurang lebih di sini, saya sampaikan bahwa saya pribadi mempunyai ekspektasi bahwa apa yang kita lihat selama beberapa hari terakhir itu adalah bentuk konsolidasi dari rally yang ini. Jadi ini rally diikuti konsolidasi dan biasanya akan diikuti rally berikutnya ke atas. Oke, dan untuk sementara waktu kita telah persis mengikuti hal tersebut ya teman-teman. Dan berita baiknya lagi adalah, meskipun kita tahu ya, hari Minggu biasanya volume itu tidak akan terlalu tinggi, otomatis kalian nggak bisa expect akan ada pergerakan yang terlalu signifikan, kecuali nanti market maker berniat untuk melakukan manipulasi. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau mereka punya niat untuk melakukan manipulasi ketika order book lagi tipis, pertanyaan yang sederhana saja, kira-kira mau dimanipulasi ke arah mana? Kalau saya jadi market maker, tentunya dengan melihat angka likuidasi yang tadi, bakalan saya naikin ke atas. Mumpung gitu ya, nggak banyak atau yang volumenya masih lagi kecil, karena rata-rata orang lagi liburan gitu kan, order book lagi tipis, sehingga untuk menaikkan atau menurunkan harga dengan jumlah yang besar itu nggak perlu uang yang terlalu banyak. Kalau saya sih bakalan saya naikkan ke atas gitu kan, logikanya sederhananya seperti itu, karena angka likuidasinya lebih tinggi di angka 85 sampai kurang lebih 87.500. Dan itu juga sebenarnya bertepatan dengan retest ke area trendline di sini, teman-teman. Kalau kalian lihat dan kita anggap gitu ya, hari ini kita bisa nge-retest ke area 87 ribuan. Maka di 87.500 sampai 600 kita akan persis hit ke area trendline yang telah terbentuk itu dari 21 Februari kemarin. Nah, teman-teman, kalau saya secara pribadi juga beranggapan price action Bitcoin selama beberapa jam terakhir itu juga menunjukkan sesuatu yang positif ya. Kita juga mendapatkan rally, kemudian ada konsolidasi. Ya, kalian mau anggap ini sebagai rectangle juga bebas, mau anggap ini sebagai bull flag juga boleh. Dan saya rasa kita akan bisa melihat ada pelanjutan kenaikan ke atas menuju ke minimal area 86 sampai 87.500. Jadi kesimpulannya teman-teman, in the short term saya bullish untuk Bitcoin. Ya kan, untuk midterm saya masih tetap dalam keadaan bearish sampai dibuktikan salah. Tapi untuk sementara masih bearish. Short term bullish. Kemarin saya juga sampaikan short term masih bullish ya. Nah, kalau teman-teman yang belum sempat masuk, apakah itu dari double bottom di sini? Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah berbicara soal double bottom itu dari sini, teman-teman. Targetnya 82.000. Kita sudah hit area target tersebut. Ya kan? Nah, kemudian saya sampaikan pada saat itu saya bullish ketika kita bisa breakout di atas neckline.
Kemarin juga saya sampaikan saya masih bullish ketika harga Bitcoin di 81 ribuan karena saya anggap pergerakan price action di sini itu juga masih tergolong konsolidasi dari impulsive move di sini. So, saya katakan kita berpotensi untuk mendapatkan push berikutnya ke atas. Nah, sampai dengan hari ini saya juga masih biasnya untuk short term bullish. Kesimpulan pertamanya itu. Kesimpulan yang kedua, teman-teman, titik invalidasi adalah jika kita bisa melihat Bitcoin tiba-tiba mendapatkan sell off yang signifikan. Oke, and then kita bisa clear di bawah 81.000, kemudian start mendapatkan bearish continuation pattern, maka itu adalah pertanda yang negatif dan bias saya mungkin akan flip ke arah bearish. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita mendapatkan ada push down, and then ada continuation pattern atau konsolidasi dan diikuti oleh push berikutnya ke bawah. So, jika itu yang terjadi, maka oke, mungkin skenario bullish kita terinvalidasi, tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya pribadi masih beranggapan bahwa ini masih adalah bentuk konsolidasi untuk kita mengalami push lanjutan ke atas. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman kita akan mencoba untuk memancing dulu ya, mancing dulu sedikit orang-orang untuk nge-short, mungkin turunin ke sekitaran area 83 atau 82.000 sekian gitu ya, sebelum pada akhirnya kita start mendapatkan rally lagi. That's a possibility juga tentunya, tapi pada intinya saya masih beranggapan bahwa rally ini belum selesai dan kita masih akan ngeretes ke 86 sampai 87.500 minimum atau 88.000. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan sampai lupa juga kalau misalnya teman-teman suka gitu ya dengan apa yang saya sampaikan setiap hari dan juga pengen tahu lebih cepat gitu ya terhadap update pendapat saya, teman-teman bisa follow aja Twitternya karena saya beberapa waktu terakhir cukup aktif ngepost di Twitter. Jadi hari ini juga udah ada beberapa post yang saya berikan yang harusnya juga bisa sedikit banyak membantu teman-teman ya dalam mengetahui lah bagaimana kondisi market untuk sekarang secara overall. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, itu link untuk Twitternya sudah ada di kolom description. So, itu aja untuk hari ini teman-teman. Thank you yang udah nonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.